Yo, what's up bro, balik lagi di Uki Kelvin Official bersama saya tentunya Uki. Dan mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat selalu dan dimudahkan rezekinya karena selalu nonton video aku guys, konten-konten aku. Ini ada sebuah video, yuk kita bikin video reaction bareng-bareng. Kalau kalian punya komentar, terus kolom komentar. Ini ada nggak semuanya kasus Vina ya, ada beberapa yang aku mau bahas adalah kasus yang ada sangkut pautnya dengan oknum-oknum kepolisian. Nah, seperti apakah videonya? Yuk kita lihat guys. Inilah cerita tentang negeri para bajingan. Pendidikan, kesehatan, bahkan hukum jadi barang dagangan. Status tersangka tergantung orderan. Pokoknya semua tergantung kepentingan. Jangan tanyakan soal keadilan. Inilah negeri para bajingan. Tanah air pun digadaikan. Yang modalnya hanyalah kebohongan. Dan senjatanya hanya menebar ketakutan dan perpecahan. Antar kelompok dibentur-benturkan. Dan jangan coba-coba untuk kritik atau meneriakkan kebenaran, karena kau akan dianggap sebagai ancaman. Inilah negeri para bajingan, di mana pemimpin dan keluarganya ingin berkuasa sepanjang zaman. Segala cara dihalalkan. Inilah negeri para bajingan. Wah, menurut pendapat kalian gimana nih Ki? Apakah sependapat dengan video ini guys? Kalian boleh tulis kolom komentar. Tapi kalau bisa komentarnya secara bijak ya. Temuan baru juga sepertinya mungkin belum ada, karena kita lagi fokus kepada maladministratif yang telah dilakukan oleh Polres Cirebon Kota. Kami juga ingin meminta nama-nama penyidik waktu itu yang menangani kasus Vina. Yang kedua, kita juga ingin sampai saat ini menunggu hasil pemeriksaan propam kepada Ibtu Rudiana. Mungkin itu. Administrasinya seperti apa? Nah, yang pertama waktu itu kan yang menangani kasus Vina di awal itu bukan Satreskrim, tapi Sat Narkoba. Dan waktu itu Kadika kalau tidak salah, mohon koreksi bareng-bareng teman-teman media, itu Rudiana, dalam artian ayah daripada korban yang bernama Eki. Harusnya secara logika, kita berpikir secara logika, ayahnya seorang polisi harusnya bisa cepat dong menangani kasus ini. Tapi kenapa ini malah berlarut-larut? Seolah-olah Rudiana juga tidak peduli dengan kematian anaknya, kan begitu. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih? Apakah sependapat orang ini guys? Tulis kolom komentar juga ya guys ya. Ini ada proses yang sedang dilaksanakan oleh Polda Jawa Barat terkait penanganan Peggy. Ini juga menjadi perhatian publik. Saya minta untuk itu juga, apabila memang betul diproses, maka alat buktinya harus cukup, dan tentunya akan lebih baik apabila semuanya dilengkapi dengan scientific crime investigation. Artinya itu adalah bukti yang tidak terbantahkan. Namun demikian tentunya ada alat-alat bukti, barang bukti lain yang juga tentunya diatur di dalam KUHP yang harus dilengkapi oleh rekan-rekan. Saya kira kami minta agar kasus tersebut betul-betul ditangani secara tuntas, profesional, transparan, karena ini menjadi perhatian publik. Berikan rasa keadilan. Saya lucu, salfok di belakangnya guys yang kemarin bilang foto kondangan dia mungkin wajah-wajahnya tuh kayak apa ya? Takut pasti sebelum ini tuh, setelah video viral itu ya, yang di belakang ini Sandi ya, Pak Sandi ini sebelum viral, pas viral itu pasti dimarahin sama yang di depan nih. Ada pasti lucu nah, bla 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 ditendangin mungkin ya guys ya. Lucu, kocak banget pasti wajahnya. Fokus yang belakang loh. Tuh kan. Mangguk. Sambil berkata dalam hati, aku kemarin sudah bawa bukti bos, bukti foto kondangan. Jabang bayi. Padahal bukti yo pengungkapan kasus pembunuhan rungokno kuwi omongane bosmu di Sandi. Harus dilakukan scientific crime investigation, bukan malah kamu menunjukkan bukti kondangan. Jabang bayi di ngono lho Pak, anak buahmu kok iso oleh bintang loro iki maksudnya piye to? Apa ora ana wong sing luwih pantes? Yo to. Lah wong sekelas konferensi pers didelok wong sak Indonesia, bahkan teko luar negeri. Nunjukkan barang bukti lho Pak. Kuwi gur foto kondangan. Apa ora gawe lelucon lho Pak. Apa kuwi jenenge scientific crime investigation? Kasus pembunuhan cukup sekedar bukti foto kondangan. Tahun 2013 pisan fotone kuwi. Jabang bayi ndi
Kamu ini sudah membuat nama institusi kepolisian jadi tercoreng. Untuk menunjukkan bukti pembunuhan, bermodalkan foto kondangan di sandi bintangmu iki gak ono kanggone ndi? Mending ijolno kerupuk ae di sandi jabang bayi angel. Gila, ini orang berani banget ya ngomongin orang ini. Kocak tapi ya guys ya. Ini ada sebuah video lagi guys. Aku tak sengaja memukul anakku sendiri hingga tewas. Aku Sutikno Miji, aku membunuh anakku yang bernama Guntur karena ingin menyelamatkan anggota keluargaku yang lain. Kejadian itu bermula ketika aku sedang bikin sambal di dapur. Saat itu Guntur yang baru saja pulang ke rumah sekitar pukul 3 sore dalam keadaan mabuk. Lalu ia cekcok dengan adiknya. Adiknya ia pukul menggunakan piring dan hendak menusuk adiknya dengan pisau. Lalu Guntur mengancam ingin membunuh adiknya. Istriku yang menyaksikan hal itu langsung melaporkannya kepadaku. Aku langsung melerai mereka berdua dan meminta agar istri dan anakku, adiknya Guntur, untuk pergi dari rumah. Akhirnya terjadilah duel antara aku dan Guntur, hingga akhirnya pisau yang ia pegang berhasil aku jatuhkan. Aku awalnya hanya berniat ingin melumpuhkannya saja, karena sudah seringkali Guntur melakukan keonaran di kampung ini. Hingga istriku pernah nyembah-nyembah ke Guntur agar tidak dipukuli olehnya. Akhirnya aku merasa khilaf dan memukul kepalanya menggunakan kayu. Bahkan aku membenturkan kepalanya dan menginjaknya hingga tewas. Setelah melakukan itu aku pasrah dan segera melaporkan kejadian ini ke RT dan RW setempat. Waduh, menurut kalian gimana nih guys kasus seperti ini? Apakah kalian akan menyalahkan bapak ini? Atau gimana? Emang dari segi cerita ya mungkin aku ininya emang kesalahan dari anaknya ya. Kalau dari segi cerita bapaknya ini ya guys ya. Ini ada sebuah video lagi guys. Nah, dari banyaknya Pak Polisi yang live di TikTok saat kasus Vina dibedah kembali, tak satu pun Polres Cirebon yang live. Mungkin kalau ada satu anggota polisi Cirebon yang live, netizen bakal menggeruduk katanya guys. Ya, saat kasus Vina ini meledak ya, banyak banget oknum-oknum polisi yang live guys. Aku sampai di TikTok ya main-main tunggu ini lagi-lagi polisi live, lagi-lagi polisi live, lagi-lagi sampai bosan gitu ya aku lihat ya guys ya. Tuh lihat. Itu banyak banget guys. Ada apakah dengan oknum polisi ini guys? Kenapa mereka live? Apakah mereka hanya mengambil apa ya saat momen-momen apa ya nama kepolisian lagi di up ya sama media gitu ya? Jadi mereka kayak ibarat kata kayak pansos gitu lah guys ya. Oh, pantes. Ini alasan kenapa mungkin mangkir dari pra peradilan Peggy Setiawan kemarin. Mungkin mereka lagi kondangan guys, makanya mereka menemukan foto kondangan Peggy Setiawan. Mungkin mereka juga tuh lihat lagi kondangan lagi asik joget-joget gitu guys. Ketahuan kan belangnya tuh lihat. Aku bingung ya, giliran polisi yang mangkir nggak ada yang ini. Giliran yang diduga tersangka mereka langsung diseretnya pun dengan nggak terhormat ya. Kalau masih mending kalau emang benar pelakunya guys, tapi kalau misalnya hanya tuduhan dan belum ada bukti, itu kan jadi gimana ya, seandainya itu jadi kita kan nggak etis gitu loh guys ya. Belum ada bukti, kalau ada bukti sih juga nggak masalah gitu ya. Kalau belum ada bukti kan susah ya. Menurut pendapat kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah mampir dan jangan lupa bantu subscribe Kevin. Dan kalau maaf kalau banyak kesalahan, banyak kekurangan dari konten-konten aku. Kalau ada masukan atau mau bahas kasus apa, tulis kolom komentar ya guys ya. Terima kasih dan yang selalu support channel aku. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kalian rezeki selalu lancar. See you guys.